Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan group by all di Oracle Database 23AI dan juga atau 26AI. Sebelum kami memulai presentasi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Carlo Rafael Kurniaji, NIM saya 825240020. Kenalkan, nama saya Riko Tantono dengan NIM 825240033. Perkenalkan, saya William Liao dengan NIM 825240135. Apa itu Group by All? Jadi Group by All ini merupakan fitur baru yang ada di Oracle Database versi 23 AI. Fitur ini membuat kita untuk menulis query agregasi menjadi lebih sederhana. Kalau sebelumnya kita harus menuliskan semua kolom non-agregasi satu persatu di klausa group by, sekarang Oracle secara otomatis bisa mengenalinya. Jadi saat kita menuliskan Group by All ini, Oracle secara otomatis menggantinya dengan daftar semua kolom yang tidak digunakan pada fungsi agregasi. Untuk hasilnya ini sama saja dengan group by biasa, tetapi sintaksnya menjadi lebih ringkas. Next. Next, Pak. Kemudian tujuan dari Group by All. Yang pertama, tujuan utama dari Group by All ini adalah untuk menyederhanakan proses penulisan query yang menggunakan fungsi agregasi. Kedua, mengurangi duplikasi penulisan kolom non-agregat. Dalam praktiknya, banyak developer SQL yang menuliskan query panjang dengan banyak kolom non-agregasi. Dan mereka harus menuliskan itu lagi di semua kolom itu lagi di klausa group by. Ketiga, mempercepat pembuatan query agregasi yang kompleks. Dengan fitur ini, Oracle jadi mempermudah penggunaan group by. Kemudian keempat, meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode SQL. Kelima, mendukung efisiensi pengembangan di Oracle versi terbaru. Jadi, tujuannya ini bukan untuk meningkatkan performa query, tetapi untuk meningkatkan efisiensi, keterbacaan, dan pengalaman pengembangan SQL di versi terbaru Oracle Database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko. Oke, selanjutnya saya akan menekankan perbedaan antara menggunakan group by dengan menggunakan group by all. Yang pertama, pada saat penggunaan group by, semua kolom non-agregat harus disebutkan secara eksplisit, sehingga penulisannya bisa panjang jika kolomnya itu banyak. Sedangkan di mana menggunakan group by all, kalau klausa yang ada di select akan otomatis dikelompokkan semua menjadi kolom non-agregat yang dijadikan dasar pengelompokan pada bagian group by-nya. Sehingga sintaksnya lebih singkat dan mudah dibaca. Lalu perbedaan kedua, group by didukung di semua versi Oracle, sedangkan group by all hanya tersedia mulai Oracle Database 23 AI atau versi 23.9. Next. Pada contoh ini, dengan group by, pengguna memiliki kontrol penuh karena harus menuliskan secara eksplisit kolom mana saja yang dijadikan dasar pengelompokan. Hal ini membuat hasil agregasi lebih presisi dan mudah dipantau, karena setiap kolom yang dikelompokkan dipilih secara sadar oleh pengguna. Sementara itu, group by all bekerja secara otomatis dengan mengelompokkan semua kolom non-agregat yang muncul di klausa select, tanpa perlu ditulis satu persatu di bagian group by-nya. Contohnya ini, user mengetik select 3 kolom yang merupakan kolom non-agregat, yaitu owner, object type, dan status. Ketiga kolom tadilah yang dijadikan dasar pengelompokan pada klausa group by-nya. Kolom count tidak termasuk karena tersebut merupakan nilai agregat yang bersifat non-individual. Fitur ini lebih praktis dan menghemat waktu, namun pengguna kehilangan sedikit kontrol karena setiap kali menambahkan kolom baru ke select, maka kolom tersebut akan otomatis ikut di pengelompokan dan dapat mengubah hasil query tanpa disadari. Next akan lanjutkan teman saya Carlo. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alur logika dari proses group by all. Jadi bagaimana cara Oracle membaca query group by all yang kita tulis. Yang pertama, yang jelas adalah Oracle akan membaca semua kolom di select list. Nah, selanjutnya dari semua kolom yang di select list,
dia akan mengidentifikasi kolom non-agregat. Nah, kolom non-agregat contohnya ini seperti kolom-kolom yang biasa ada di atribut, seperti contohnya ada employee ID atau salary. Nah, kolom agregat itu maksudnya itu seperti ada max dan juga min. Itu termasuk agregat. Nah, jadi Oracle akan membaca semua kolom non-agregat. Selanjutnya, Oracle akan otomatis memasukkan kolom tersebut ke group by. Seperti yang tadi sudah jelaskan, group by all itu tidak perlu mengetik lagi kolom-kolom yang ingin kita group by. Jadi otomatis sudah dilakukan oleh Oracle. Nah, ini selanjutnya query group by all diubah internal menjadi bentuk group by kolom 1, kolom 2. Nah, proses terjadi saat parsing atau optimization sebelum eksekusi. Jadi Oracle akan memahami, akan mengoptimalisasi dari query yang akan kita jalankan sebelum eksekusi. Selanjutnya, hasil dan performa sama seperti group by biasa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, group by all itu hanya untuk memberi efisiensi kepada user ketika ingin melakukan query group by. Selanjutnya kita akan masuk ke demo query. Baik, di sini sudah masuk ke demo query-nya. Nah, sebelum kita melakukan demo query untuk group by all, di sini saya akan membuat user baru terlebih dahulu. Nah, sebelum kita buat usernya, di sini kita akan menghapus user yang sudah ada namanya yang ingin kita bikin. Di sini saya akan membuat user dengan nama test user 1. Nah, tapi sebelum kita buat, kita akan menghapus user dengan nama c pagar-pagar test user 1 jika ada cascade. Nah, cascade ini gunanya adalah untuk menghapus user beserta isi-isinya. Jadi yang dihapus itu semuanya. Jadi tidak hanya satu doang. Nah, di sini user drop. Nah, selanjutnya saya akan membuat usernya. Di sini saya akan membuat create user bernama bernama test user 1. Nah, ada C, hashtag ini gunanya buat apa? Itu agar usernya ini bisa dilihat sebagai common user dan bisa dilihat oleh semuanya. Nah, di sini test user 1 sudah dibuat. Nah, di sini identified itu adalah passwordnya. Nanti usernya kita kasih password bernama test user 1 nama passwordnya. Nah, kuota unlimited on user. Jadi si user punya hak tidak terbatas. Nah, tapi si test user 1 ini belum bisa punya apa-apa. Belum bisa ngapa-ngapain karena kita belum memberikan dia hak. Nah, di sini kita akan memberikan dia hak atau privilege untuk seperti mengakses database dan lain-lain. Nah, di sini kita akan grant create session. Grant create session ini gunanya adalah untuk test user 1 ini bisa connect ke database. Selanjutnya kita akan memberikan hak alter session. Itu adalah untuk user itu bisa mengubah parameternya sendiri. Nah, connect.
connect itu agar usernya ini bisa mengkoneksi dasar ke database. Lalu selanjutnya ada resource. Resource adalah biar usernya ini bisa membuat objek di dalam database-nya. Lalu tambahkan to test user 1. Di sini pembuatan user sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke dalam user yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan exit terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk lagi. Nah, di sini kita tulis user 1. Passwordnya tes user 1. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam user tes user 1. Oke, selanjutnya kita akan menginput dan meng-create tabel baru terlebih dahulu bernama employees. Employees ini terdiri dari 4 variabel, yaitu ada ID, emp name, position, dan salary. Oke, kita create dulu pertama-tama create table employees. Tipe datanya number, generated always at identity. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat variable value ID ini ketika membuat row baru secara otomatis. Jadi ID ini tidak perlu di-input user, hanya cukup tambahin yang emp name, position, dan salary. Emp name bertipe data varchar 2 dengan maksimal 20 karakter. Lalu ada position juga tipe datanya varchar 2 dengan limitnya 30 karakter. Yang terakhir ada salary-nya. Salary tipe datanya number. Karena number kita tak perlu tentuin limit karakternya ya. Table created. Selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah insert value-nya. Insert value ini kami sudah menyiapkan beberapa data yang terdiri dari emp name, position, dan salary. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ID itu dibuat otomatis sehingga kita tidak perlu menginput ID. Dan ini terdiri dari beberapa data. Position memiliki position yang berbeda-beda. Ada staff, HRD, intern, assistant, analyst, manager, clerk, secretary, dan auditor. Dan masing-masing salary kita beri masing-masing position kita beri contoh di mana positionnya, salary-nya ada yang berbeda-beda, ada juga yang sama. Ini untuk kita ngetes nanti pada bagian demo group by-nya ya. Maaf, ada yang error. Ini ada salah ketik. Oke, row created, maka tabelnya sudah diisi dengan value-nya ya. Kita clear screen dulu. Lalu kita tampilkan untuk menunjukkan kalian saja bagaimana contohnya nanti. Ketik aja select all from employees. Beginilah kira-kira bentuk tabel employees yang sudah dibuat. Ini ada data-datanya, ID, emp name, position, dan salary. ID-nya dibuat otomatis, kita tidak menginput ID tadi, hanya emp name, position, dan salary. ID-nya akan urut 1 sampai 26. Ya, di sini saya akan membandingkan penggunaan group by biasa dengan group by all. Pertama saya akan select kolom, yaitu position, salary, kolom. Ya, untuk position dan salary merupakan kolom non agregasi, dan kolom di sini adalah kolom agregasi atau fungsi agregasi yang berdasarkan table employees. Nah, untuk
grup by biasa, kita harus menuliskan kembali kolom non-agregasi, yaitu position dan salary. Kemudian saya akan mengurutkan berdasarkan position. Nah, nanti hasilnya akan mengurutkan berdasarkan abjad. Abjad dari position. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ya, inti dari kode ini adalah untuk menghitung baris yang sudah dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini berdasarkan position dan salary yang sama. Kemudian saya akan mencoba group by all. Nah, untuk group by all, kita tidak perlu menuliskan kembali kolom non-agregasi. Ya, bisa dilihat hasilnya. Nah, untuk group by biasa dan group by all, hasil ini sama saja, tidak ada yang berbeda. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.